Bukan mau nakut-nakutin, tapi setiap detik tubuhmu menghasilkan 25 juta sel baru. Berarti gini, sekitar 15 detik jumlah sel yang kamu hasilkan lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat. Ingat ini ya, waktu kamu ngerasa nggak cukup produktif. Emang sih cuma nyumbang 2% massa tubuh, tapi otak sebenarnya mengambil 20% suplai darah dan oksigen. Otak juga bisa menghasilkan cukup energi buat nyalain bohlam loh. Itu waktu kita bangun. Kamu tahu apa organ terbesar manusia? Kulit. Dan kulit paling tebal ada di telapak tangan dan telapak kaki. Iya, aku tahu kok. Aku juga benci ngelap debu. Tapi, kamu juga bertanggung jawab untuk lapisan debu di layar TV kamu. Sekitar 600.000 partikel kulit manusia rontok setiap jamnya. Dan sebagian besar debu di rumahmu sebenarnya terdiri dari partikel kulit itu. Jadi, itu gara-gara kita juga. Sekarang, ciri ini dianggap tanda kecantikan, tapi alasan orang lahir dengan bibir Cupid's bow sebenarnya cukup menarik. Waktu ciri tubuh kita mulai terbentuk sebelum lahir, ternyata Cupid's bow adalah tempat wajah kita berkumpul menjadi satu, sisi kanan dan sisi kiri wajah. Pada manusia mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau kamu perhatikan hidung anjing, kamu akan melihat garis vertikal lurus di bawah lubang hidungnya. Benar, anjing juga punya ciri ini. Kamu tahu waktu lahir, kamu punya lebih banyak tulang dibandingkan sekarang? Saat lahir, kita punya sekitar 300 tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu. Makanya, pada orang dewasa, kita cuma punya sekitar 200 tulang. Meskipun gigi secara teknis bagian dari sistem rangka, tapi gigi bukanlah tulang. Rupa dan ciri-cirinya emang sama, misalnya jadi bagian terkeras di tubuh. Tapi kenapa selama ini gigi dianggap tulang? Mungkin karena gigi dan tulang sama-sama mengandung kalsium. Lebih spesifiknya, sekitar 99% kalsium tubuh ada di dalam tulang dan gigi. Sisanya ada di aliran darah. Terus apa bedanya? Perbedaannya ada pada pemulihan tulang dan gigi serta cara perawatannya. Tulang bisa pulih sendiri, tapi gigi enggak. Makanya ada dokter gigi. Bukan cuma sidik jari kita yang unik, tapi lidah juga. Peneliti mengungkap sekitar 10.000 kuncup pengecap pada lidah tersusun dalam pola unik dan spesifik untuk setiap manusia. Sekitar 80% dari yang kamu kira rasa sebenarnya adalah aromanya. Kombinasi rasa dan aroma yang kita terima itulah yang nantinya disebut cita rasa. Mungkin karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih kuat daripada indera pengecap kita. Kalau nanti kamu muter lagu favoritmu, coba perhatikan degup jantung kamu deh. Kamu denger nggak? Iya, benar. Waktu dengerin musik, degup jantung akan selaras dengan irama lagu itu. Ngomong-ngomong, soal degup jantung yang sehat, kalau kamu pengen tahu, jantung berdegup rata-rata sekitar 75 kali per menit. Artinya, setiap tahun, jantung manusia bisa memompa darah setara dengan kolam renang ukuran Olimpiade. Lebih menariknya lagi, kalau kamu menyambungkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung, kamu bisa mengelilingi bumi 4 kali. Tapi nggak usah dicoba ya, sakit. Kita satu-satunya spesies di bumi yang punya dagu. Masih ada perdebatan terkait masalah ini di komunitas sains. Tapi salah satu alasan kita punya dagu kayaknya buat memperkuat rahang. Saat manusia terus berevolusi, gigi dan otot di rahang semakin kecil. Jadi, manusia butuh sesuatu yang bisa ngebantu ketahanan rahang. Bagian transparan di mata disebut kornea. Fungsinya adalah membantu cahaya untuk tembus. Kornea juga satu-satunya bagian tubuh yang tidak terhubung dengan suplai darah. Kenapa? Karena kornea dirancang khusus buat mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kalau kamu menguras semua lemak di tubuh manusia sehat, lemak itu bakal cukup buat bikin 7 sabun batang. Produksi air liur kita seumur hidup cukup buat mengisi 2 kolam renang. Tapi jangan meludah di kolam renang ya. Kamu penasaran nggak berapa banyak yang kita makan seumur hidup kita? Sini aku kasih tahu. Orang berukuran tubuh sedang makan hampir 33 ton makanan seumur hidup. Itu kira-kira setara 6 ekor gajah. Itu nggak seberapa. Manusia membawa sekitar 1,8 kg bakteri setiap saat di tubuh kita. Tapi hey, nggak perlu ke dokter. Bakteri itu sebagian besar bakteri baik dan punya fungsi khusus di tubuh manusia. Misalnya, membantu pencernaan dan sistem imun kita.
Ukur tinggi badan kamu di pagi hari kalau kamu mau hasil yang akurat. Karena kamu sekitar 1 cm lebih tinggi waktu bangun. Percaya deh, bukan sulap, bukan sihir. Soalnya sepanjang hari, tulang rawan yang lunak di antara tulang belakangmu terhimpit dan tertekan. Makanya tinggi badanmu jadi berkurang di malam hari. Kita tahu kita punya semacam energi yang bergerak di tubuh kita. Jadi, kita emang memancarkan sedikit cahaya. Sayangnya, cahaya itu terlalu lemah buat dilihat mata kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu beneran bersinar sekarang ini. Penulis Mark Twain, yang humoris itu pernah bilang, manusia adalah satu-satunya binatang yang merona atau perlu merona. Bener banget. Tapi nggak semua manusia bisa merona. Kalau bisa pun, ronanya beda-beda. Apa merona ada hubungannya dengan evolusi? Kayaknya sih. Merona adalah cara buat berkomunikasi tanpa kata-kata, kayak anjing menggoyangkan ekor waktu senang atau bersemangat. Jadi, umumnya, merona bisa diartikan, aku malu. Sama kayak waktu kita menggigil saat kedinginan. Kalau jadi kamera, mata manusia punya sekitar 576 megapiksel. Penglihatan kita terhadap dunia berubah seiring bertambahnya usia. Saat lahir, kita melihat dunia terbalik sedikit. Otak kita diprogram buat nunjukin gambar terbalik yang dibentuk di retina oleh lensa mata cembung. Tapi hal itu belum berfungsi saat kita lahir. Hei, kamu pasti suka olahraga kardio dan angkat beban ya? Tapi otot paling kuat di tubuh jelas bukan otot yang kamu latih itu. Sebenarnya jawabannya adalah rahang. Rahangmu dirancang mirip dengan boneka pemecah kacang. Kenapa? Biar kamu bisa dapat gigitan kuat dengan energi sesedikit mungkin. Nah, otot paling cepat ada di mata. Mungkin dari sana muncul ungkapan dalam sekejap mata, buat kejadian yang cepat banget. Kamu tahu hidung punya fitur reset bawaan? Fitur ini aktif waktu kamu bersin. Bersin adalah cara hidung buat mengusir semua partikel buruk yang terhirup sampai batas tertentu. Nggak buruk kan? Kamu pasti mikir kalau kelingking itu lemah dan kayaknya nggak berguna. Sebenarnya, sekitar 50% kekuatan tanganmu ada di kelingking. Kita belum tahu persis penyebab manusia menguap. Kita juga bukan satu-satunya makhluk yang menguap. Babun, marmot, dan ikan cupang menguap buat ngasih tahu hewan lain untuk menjauh. Penguin kayaknya menguap saat bercumbu. Dan ular menguap waktu habis makan enak. Wah, ada ular bahagia tuh. Menurut beberapa teori, menguap membantu kita menghirup lebih banyak oksigen. Sementara teori lain nunjukin bahwa menguap membantu mengatur suhu tubuh. Tapi kita belum tahu pasti soal itu. Telinga dan hidung kita adalah satu-satunya organ yang terus tumbuh seumur hidup. Ukuran mata kita nggak berubah, kurang lebih sama saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, waktu kita berumur 3 bulan, kornea mata kita seharusnya mencapai ukuran penuhnya.